in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Ya, jadi teman-teman, ini tadi kita kedatangan ikan baru. Ya. Ini ikan yang baru keluar dari kolam lumpur. Ya. Jadi ini butuh karantina maksimal ya. Kita ada satu contoh peristiwa kasus di mana ikan ini baru datang tapi kondisinya stres gitu ya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh kepada teman-teman semuanya pecinta koi, gimana cara penanganan ikan yang baru datang jika ikan itu stres ya. Yang pertama, kita nggak usah tergesa-gesa, nggak usah khawatir, slow gitu kan. Di sini saya akan memberitahu kepada teman-teman semuanya, contohnya ikan stres baru datang itu seperti ini. Ini ikan stres yang baru datang ya. Ini tidak mati teman-teman, ini tidak mati, ini hanya stres dalam perjalanan. Jadi teman-teman jangan berpikir, oh ikannya mati, ikannya sakit. Enggak, ini bukan ikan sakit ya. Cara penanganan ikan ini itu sangat mudah sekali. Pertama, kita ambil dulu dari tempat karantina. Langkah kedua teman-teman ya, ikan yang sudah kita ambil dari karantina tadi, kolam akuarium karantina, kita berikan oksigen. Oksigennya contohnya seperti ini. Kita sediakan ember bulat. Ember bulat itu bisa ember cuci pakaian itu, tapi yang bersih dari deterjen ya. Usahakan yang khusus ember ikan. Pakai ember bak ukur juga tidak apa-apa. Yang penting gini, beri waktu sampai 15 menit air mengalir seperti ini. Jadi biarkan air ini tumpah, biarkan ikan ini mendapatkan oksigen daripada air bersih ini. Besar kemungkinan ikan ini akan melompat pasti. Nah, jadi ikan teman-teman yang biasanya baru datang terus melompat itu stres gitu kan. Rata-rata penanganannya seperti ini. Biarkan dia mendapatkan oksigen dulu dari ini, dari air apa ya, air mancur lah, karena oksigennya ini seperti ini. Lebih baik lagi seperti ini, dibikin arus ya teman-teman ya, dibikin arus. Jadi biarkan ikan ini berputar melawan arus. Nah, biarkan ikan ini berputar melawan arus agar insangnya dia kembali normal. Setelah kita diamkan selama 15 menit, hasilnya seperti ini ya. Ikan berusaha melawan arus ya. Ini kita lihat teman-teman, ikan sudah tidak apa ya, sudah mulai berani melawan arus itu kan. Nah, seperti itu. Oke, dia masih setengah sadar, dia mencoba untuk melawan kestresan dia. Oke, biarkan air ini terus mengalir sampai 15 menit biar oksigen masuk ke dalam ini organ dari ikan ini tersebut ya. Ini namanya ikannya Sagoy tembaga ginrin teman-teman. Ginrinya full, sayang ini kalau ikannya sampai kenapa-kenapa. Oke, dia mencoba untuk melawan arus teman-teman ya. Kita beri arus kayak gini terus. Oke. Ya, jadi langkah selanjutnya teman-teman ya, setelah ikan tadi kita kasih arus selama 15 menit lah paling enggak, itu langkah selanjutnya kita mempersiapkan ini.
Ini kita ambil yang muda yang banyak dijumpai aja. Ini bak ukur ya, bak ukur. Isi airnya separuh dari bak ukur ya, separuh dari bak ukur. Nah, ini kita persiapkan untuk nanti biar ikannya sadar ya, karena tadi stres. Jadi kita mencoba untuk pakai bak ukur ini. Apa aja yang harus dipersiapkan? Yang pertama ini teman-teman ya, kita pasti ikan ini pasti membutuhkan ini, karena garam baik untuk perawatan ikan ya. Kita nggak usah ngasihnya banyak-banyak, menurut feeling aja. Ini mungkin berapa liter air ya, ini mungkin sekitar 10-20 liter air, segini aja cukup kita taburkan gini ya, jangan banyak teman-teman. Terus ini biarkan larut sendiri ya, nanti kita melarutkannya pakai aerator ya, nanti kita kasih aerator. Nah terus yang kedua ini teman-teman, mohon maaf ini bukan endorse ya, ini kita sebagian kecil aja untuk memakai obat ini, namanya Amoxel ya. Ini bukan endorse, sekali lagi saya kenapa kok pakai ini, karena menurut saya ini lebih ampuh ya kalau untuk apa ya, mengobati ikan, terutama ikan stres, penanganan ikan sakit. Kalau ikan kontes pun saya juga pakai ini untuk memaksimalkan ikan tersebut. Dosisnya berapa? Dosisnya itu kita ada aturannya ya di sini teman-teman ya. Di sini juga ada dosisnya sendiri. Atau kalau belum jelas bisa cek di internet Amoxel itu apa, seperti ini. Ini untuk penanganannya ikan sakit sangat lengkap sekali teman-teman ya. Segini cukup ya, saya rasa ya. Ini hanya untuk sepucuk sendok makan ya. Sepucuk sendok makan ini cukup menurut saya, karena ini untuk penanganan ikan stres ya, bukan ikan sakit. Selanjutnya kita harusnya pakai ini sih, tapi nggak apa-apa, kita langsung masukkan aja. Seperti kayak anak bayi minum obat ya, kita campur dulu, kita aduk-aduk. Tapi kalau teman-teman mau praktis, ditaruh di dalam gelas dulu, habis itu dicampurkan ke air ya. Setelah selesai diobati, kita ambil ikannya teman-teman ya. Ikannya sudah setengah sadar, dia tidak apa ya, membalikkan badan lagi, dia masih bisa bernapas pelan-pelan. Kita coba kepindahkan ke sana ya teman-teman ya. Pas. Adaptasi dengan airnya dulu yang kita beri Amoxel tadi. Selanjutnya kita beri aerator atau aerasi ya, untuk oksigennya ikan ini. Baik teman-teman ya, ikannya masih setengah sadar ya, dia masih stres, dia nggak bisa diem. Ikan stres itu seperti ini teman-teman ya, jadi dia kesana kemari, jadi dia nggak tenang gitu kan. Alangkah baiknya setelah kita kasih obat, kita kasih aerator. Saya rasa 2 aerator cukup teman-teman ya, di ujung sama di ujung seperti ini. Ikan masih belum stabil ya, dia kadang masih stres, miring-miring gitu kan, nggak tenang, pengen loncat-loncat gitu kan. Jadi kalau teman-teman ada masalah seperti ini, jangan khawatir, tetap tenang, stay gitu kan. Nah, setelah ikan seperti ini, kita diamkan dulu 5 menit 10 menit, kita lihat kondisinya ke depannya seperti apa.
apakah masih stres, apakah dia sudah tenang atau gimana. Setelah kita menunggu ini agak lama gitu kan, rencananya kita akan buka, gimana kita lihat hasilnya dari ikan yang tadi itu sempat stres ya kan, kita obatin, kita kasih oksigen buatan gitu kan, kita lihat apakah ikannya selamat ataukah ikannya masih stres gitu ya. Tapi saya yakin ikannya pasti selamat. Sekarang kita lihat sini ya, setelah tadi kita kasih obat, setelah kita kasih aerator, kita tutup seperti ini teman-teman ya, biar ikannya tidak longsor. Kita cek, kita buka, sudah siap teman-teman ya. Kita coba ya, kita lihat seperti inilah hasilnya teman-teman. Ikan sudah tidak stres lagi, dia udah mulai tenang, dia mau berenang ke sana kemari gitu. Siripnya udah mulai terbuka. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Jadi gini ya teman-teman ya, setelah ikan ini sudah mulai normal kembali, kita akan mencoba untuk tutup dulu. Maksudnya tutup dulu itu biarkan ikan ini tanpa heater, biarkan ikan ini mulai stabil dulu dengan kondisi dari ikan tersebut. Nanti kalau dia sudah sadar, sudah mau aktivitas lagi, normal lagi, dari insangnya, pergerakannya sudah normal, baru nanti kita coba untuk gabungan sama teman-teman lain yang kemarin baru masuk juga gitu ya. Ini sementara kita tutup dulu. Untuk tutupnya terserah teman-teman mau pakai apa, pakai plastik bisa, pakai kardus bisa, pakai styrofoam pun juga bisa. Yang terpenting dari aerator itu sendiri cukup, mumpuni, banyak gitu kan. Jangan lupa di atasnya juga dikasih pemberat. Jadi seperti ini untuk penanganan ikan yang stres di jalan, penanganan ikan yang kalau saya bilang kunci pertama dalam menangani hal yang ikan stres, kita nggak boleh tergesa-gesa, kita nggak boleh khawatir, kita nggak boleh takut gitu kan. Kita harus yakin dengan ilmu yang kita miliki, sama-sama belajar gimana caranya ikan sakit bisa sehat, ikan sehat membuat hati teman-teman semua jadi gembira. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih. Semoga teman-teman semuanya mempunyai ilmu baru dari pengalaman saya. Salam hobi makan.